Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 2 Februari 2017, persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044-PDT-G-2017-PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Jainuddin melawan terhormat termohon Nurul Matin binti Agisnuta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang hari ini dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Dipanggil nomor perkara 0044-PDT-G-2017-PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Jainuddin dan termohon Nurul Matin binti Agisnuta dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Saudara pemohon, apakah saudara sehat hari ini dan siap melakukan sidang hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Saudara termohon, apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Saudara termohon, apakah benar saudara berumur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tanggal lahir di Kelurahan Padukuhan Kalaban, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan? Ya, benar yang mulia. Baik. Saudara termohon, apa benar saudara beratas nama Nurul Matin binti Agisnuta, Benar yang mulia. berumur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Padukuhan Keraton, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan? Benar yang mulia. Baik. Silakan untuk kuasa pemohon untuk menyerahkan identitas dan surat kuasanya. Kuasa termohon, apakah mau mengecek data kelembaran? Silakan untuk kembali ke kamar. Kuasa termohon, mohon untuk menyerahkan data diri dan surat kuasanya ke depan. Kuasa pemohon, apakah mau mengecek? Ya, yang mulia.
silakan untuk kembali ke tempat ini. Saudara pemohon, apakah benar saudara sudah mempertimbangkan keinginan saudara untuk menceraikan termohon, mengingat saudara sudah menjalani hubungan yang cukup lama dan juga sudah dikaruniai 2 orang anak? Apakah masih kekeh untuk menceraikan termohon? Sudah yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Bagaimana dengan termohon? Saya juga tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Baik, saudara pemohon dan termohon sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jika kedua belah pihak hadir maka harus melaksanakan mediasi. Saudara pemohon dan termohon akan memilih mediator sendiri atau dari pihak kami majelis yang akan menyediakan untuk kalian? Terima kasih yang mulia. Kami percayakan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Baik, atas diskusi kami akan menunjuk Hajah Nur Jannah SAG untuk menjadi mediator para pihak. Nanti setelah selesai sidang hari ini, nanti bisa menghubungi pihak BTSP penjaga yang ada di luar untuk mengetahui prosedur mediator yang akan dijalankan. Baik, ada yang ditanyakan ya dari pihak yang berperkara untuk proses mediatornya? Cukup. Baik, sidang hari ini ditunda sampai minggu depan tanggal 9 Februari 2017 dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Baik, sidang Pengadilan Agama Pekalongan hari ini dinyatakan selesai dan tertutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 9 Februari 2017, persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin, mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044-PDTG/2017/PA antara pemohon Firdaus bin Jainuddin melawan termohon Nurul Matin binti Agis Nutan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, sidang hari ini dinyatakan dibuka. Saudara Panitra, mohon untuk mewakili pihak yang berkenan. Dipanggil nomor perkara 0044-PDTG/2017/PA antara pemohon Firdaus bin Jainuddin dan termohon Nurul Matin binti Agis Nutan dipersilahkan memasuki ruang sidang 1. Apakah saudara hari ini sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia, siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?
saudara pemohon dan termohon, apakah sudah ada perkembangan mengenai hasil mediasi kemarin? Apakah sudah memutuskan untuk rujuk kembali? Belum ada yang mulia. Urusan saya sudah bulat ingin cerai. Saudara pemohon, termohon, telah dilaksanakan dan hasilnya masih gagal, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan permohonan oleh saudara pemohon. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan poin terkait perceraian bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 November 2012 di KUA Kecamatan Pekalongan Utara dan telah dikaruniai 2 anak, yakni Najwa Ayu Nibras Firdaus lahir 11 Mei 2013. Yang kedua Anindita Jasmine Dwi Firdaus lahir 25 September 2015. Bahwa rumah tangga semula harmonis, namun semenjak Juli 2016 mulai tidak harmonis karena termohon sering berbohong, berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, tidak menghormati suami, dan menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon. Bahwa pemohon telah berusaha memperbaiki keadaan, namun termohon tidak mau berubah. Akibat pertengkarannya terus-menerus, pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sejak September 2016. Berdasarkan hal tersebut, pihak kami ingin mengajukan 1. Mengabulkan permohonan dari pihak pemohon. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, permohonan telah kami dengar. Dari pihak termohon, apakah mau menanggapi sekarang? Saya sudah membuat jawaban dari permohonan pemohon Yang Mulia. Silakan. Saya akan membacakan jawaban ini dalam poin-poinnya saja Yang Mulia. Pertama, dalam ekspresi permohonan pemohon kabur karena terdapat kesalahan tulisan nama orang tua termohon dan tidak disebutkan tempat akad nikah secara jelas. Kedua, dalam pokok perkara kami menolak dalil-dalil pemohon bahwa termohon berbohong dan boros. Nafkah yang diberikan pemohon tidak cukup, hanya 900.000 sampai 1.500.000 per bulan. Dan termohon bahkan terus membantu ekonomi keluarga berjualan kue. Pemohon telah meninggalkan rumah sejak September 2016 tanpa memberi nafkah. Dalam rekompensi, kami mohon majelis hakim menghukum pemohon 1. Membayar nafkah madiyah selama 6 bulan sebesar 18 juta. 2. Nafkah idah dan mokhan sebesar 14 juta. 3. Nafkah anak sebesar 1.500.000 per bulan dengan kenaikan 5% per tahun. Demikian Yang Mulia jawaban kami. Baik, dari pemohon apakah sudah jelas?
dengan jawaban yang telah diberikan oleh termohon? Sudah jelas yang mulia. Baik, dari pemohon, apakah langsung mengajukan tanggapan dari termohon? Ya, yang mulia. Tapi kami membutuhkan waktu untuk membuatnya. Baik. Setelah berdiskusi, kami akan memberikan tenggang waktu 1 minggu. Jadi untuk sidang berikutnya kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017. Baik, sidang ditunda pada hari Kamis 16 Februari 2017 dengan agenda pembacaan replik. Sidang agama Pengadilan Agama Pekalongan pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 16 Februari 2017, persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044-PDTG/2017/PA antara pemohon Firdaus bin Jainuddin melawan termohon Nurul Matin binti Agis Nutan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, sidang hari ini dinyatakan dibuka. Saudara Panitra, mohon untuk mewakili pihak yang berperkara. Dipanggil nomor perkara 0044-PDTG/2017/PA antara pemohon Firdaus bin Jainuddin dan termohon Nurul Matin binti Agis Nutan dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Saudara pemohon, apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saudara termohon, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik. Bagaimana? Apakah masih ingin melanjutkan gugatan untuk menceraikan tergugat, mengingat saudara sudah menjalin rumah tangga yang begitu lama dan juga sudah dikaruniai seorang anak? Apakah masih kekeh untuk menggugat termohon? Iya yang mulia, saya tetap ikut saya. Bagaimana termohon? Iya, saya juga siap. Baik, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik oleh pemohon. Kuasa hukum sudah disiapkan? Siap, sudah. Silakan. Oke, jadi saya akan membacakan hasil dari hasil replika. 1. Tanggapan terhadap eksepsi termohon, bahwa eksepsi termohon menyatakan permohonan pemohon kabur dan salah penulisan identitas adalah tidak berdasarkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 HIR, bahwa kekeliruan penulisan dapat diperbaiki tanpa mengubah substansi perkara.
Yang kedua, tanggapan terhadap pokok jawaban termohon, bahwa termohon dalam jawabannya menyangkal telah melakukan kebohongan, berhutang tanpa izin, dan bersikap tidak hormat terhadap pemohon. Yang ketiga, tentang permasalahan nafkah, bahwa termohon menyatakan pemohon hanya memberi 900.000 per bulan. Hal tersebut tidak benar. Pemohon secara nyata memberikan nafkah sekitar 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan. Seluruhnya diserahkan kepada termohon. Yang keempat, tentang upaya damai, bahwa pemohon telah berulang kali berupaya damai dan memperbaiki rumah tangga dengan cara memberikan nasihat dan meminta bantuan keluarga. Namun, termohon tidak mengajukan itikat baik. Yang kelima, kesimpulan, bahwa berdasarkan alasan di atas, pemohon menolak seluruh jawaban termohon dan memohon agar permohonan cerai telah dikabulkan seluruhnya. Terima kasih. Baik, saudara termohon, apakah sudah dipahami replik dari pemohon? Sudah, Yang Mulia. Apakah ada tanggapan? Saya menanggapi secara lisan, Yang Mulia. Termohon masih tetap dengan jawaban frekuensi yang kemarin, Yang Mulia. Baik. Untuk tanya jawab pada sidang kali ini dianggap cukup. Untuk agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian. Sidang ditunda 1 minggu selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2017. Sidang pengadilan agama Pekalongan pada hari ini selesai dan tertutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 23 Februari 2017, persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044-PDTG/2017-PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Jainuddin melawan termohon Nurul Matin binti Agis Mutar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, sidang hari ini dinyatakan dibuka. Saudara Panitra, mohon untuk mewakili pihak yang berperkara. Dipanggil nomor perkara 0044-PDTG/2017-PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Jainuddin dan termohon Nurul Matin binti Agis Mutar. Dipersilahkan memasuki ruang sidang 1. Saudara pemohon, apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Apakah saudara pemohon dan termohon masih kekeh untuk melanjutkan perkara? Masih, Yang Mulia.
agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Apakah dari pemohon sudah siap? Siap, dan saya membawa saksi. Baik, silakan dihadirkan saksi-saksinya dan berkasnya boleh dibawa. Bagaimana dari pihak termohon, apakah mau memeriksa kelengkapannya? Saksi-saksi dari pemohon Firdaus bin Zainuddin dimohon memasuki ruang sidang. Saudari Purwani, Saya yang mulia. ayahnya namanya? Yainul yang mulia. Untuk saudara, alamat? Saya tinggal di Bandengan, Kelurahan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Agama? Islam yang mulia. Tempat tanggal lahir? 4 Juni Pekalongan Utara, Pekalongan, 4 Juni 1970. Untuk saksi kedua, saudara Ratin Umar Himah binti? Alamat? Sama yang mulia di Pekalongan. Agama? Islam. Tempat tanggal lahir? Pekalongan 28 November 1997 yang mulia. Sebelum ditanyai keterangan selanjutnya, silahkan untuk para saksi dimohon berdiri, kita ambil sumpah terlebih dahulu. Baik, disumpah dahulu ya. Ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Untuk saksi dimohon duduk. Untuk saksi dua bisa meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Ibu Purwani, Saya yang mulia. ada hubungan apa dengan pemohon? Saya adalah ibu kandung dari pemohon. Saya ibu kandung. Untuk nikah pemohon dan termohon kapan? Sekitar tanggal 10 November 2012. Untuk setelah menikah tinggal di mana? Mereka tinggal di rumah orang tua menantu saya. Mereka mempunyai berapa anak? 2 anak itu. 2 anak. Ya. Kalau boleh tahu siapa? Yang pertama bernama Najwa, yang kedua Anindita. Oke. Apakah rumah tangga mereka masih harmonis atau tidak? Tidak yang mulia. Sejak kapan tidak harmonis? Sekitar 8 bulan yang lalu. Sekitar 8 bulan lalu. 8 bulan yang lalu. Sebabnya? Yang saya tahu, yang saya dengar dari anak saya, menantu saya itu keras kepala, tidak mau diatur. Menantu saya juga sering berbohong. Berbohong masalah apa? Yang saya tahu, menantu saya itu sering berhutang kepada tetangganya, tapi tidak mengatakan kepada anak saya, sehingga anak saya harus membayar hutang tersebut.
Bagaimana Anda mengetahui semua itu? Apakah Anda diceritakan oleh pemohon? Saya mendapat cerita itu dari anak saya, ya. Kemudian, apakah Anda pernah melihat mereka bercekcok? Pernah ya, ya. Berapa kali? Berkali-kali. Di mana? Saya pernah melihat saat saya berkunjung ke rumah mereka. Berarti cekcoknya di rumah mereka? Ya. Kalau untuk pemohon, sekarang kerjanya apa? Anak saya sekarang kerjanya karyawan swasta. Gaji? Sekitar 3 juta sampai 5 juta. Untuk anak, ikut dengan siapa? Untuk anak ikut dengan menantu saya. Apakah pemohon masih sering memberikan nafkah? Yang saya tahu sepertinya masih banyak. Berapa? Untuk berapanya saya kurang tahu. Apakah pemohon sering menjenguk anak? Beberapa kali pernah. Untuk uangnya, apakah memberikan nafkah? Masih yang muda. Biasanya dititipkan lewat saya. Apakah di dalam keluarga itu perceraian mereka sudah dibicarakan? Itu yang muda. Kemudian hasilnya? Mereka berdua telah bersikeras mau bercerai. Sudah. Untuk pemohon, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ibu Purwandi, Ya, saya. Ibu Purwandi, gimana kondisi mental anak ibu saat ia berada di rumah itu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Ya, dia terlihat sering murung. Sering murung, Ya. bersedih gitu. Ya. Saudara tergugat itu layak untuk mendampingi cucu ibu. Sebenarnya masih layak, masih baik, tapi karena mereka berdua bersikeras mau bercerai, jadi lebih baik tidak. Oke. Gimana? Sudah. Baik. Dari pihak pemohon, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Ya. Ibu Purwani binti Zainuddin ya. Ya, saya. Ini apakah ibu mengetahui pokok permasalahan tentang pertengkaran termohon dengan pemohon? Kurang lebih yang saya tahu itu, menantu saya itu tidak mau menurut kepada suaminya, anak saya. Padahal hakikatnya seorang istri itu harus taat kepada suaminya, tapi tidak dengan menantu saya. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah. Terus apakah Ibu Purwanti itu mengetahui bahwa dari tuduhan pemohon itu termohon sering berhutang kepada orang lain? Saya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah menantu saya itu. Saat lewat di sekitar rumah itu, ada beberapa tetangga yang bilang pada saya, itu menantu Anda itu berhutang tapi nggak punya dibayar. Ya, apakah Ibu Purwanti tahu bahwa kegunaan uang yang dihutangkan kepada termohon itu untuk apa? Untuk itu kurang tahu. Sudah cukup yang mulia. Baik, untuk saksi yang pertama dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang pertama. Lanjut, dimohon untuk mengambil saksi dulu. Saudari saksi dari Ratin Umar Bimah bin Yaunur dimohon memasuki ruang sidang.
Apakah benar Anda diomong rumah? Ya, yang mulia. Ada hubungan apa Anda sama pemohon? Saya adiknya termohon yang mulia. Kapan pemohon dan termohon itu menikah? Sekitar tanggalnya kurang ingat yang mulia. November tahun 2012. Setelah nikah tinggal di mana? Tinggal di rumah orang tua termohon yang mulia. Apakah rumah tangga sekarang masih aman? Kalau sekarang kayaknya kurang harmonis yang mulia. Karena sering bertengkar. Sebab bertengkar itu kenapa? Termohon itu sering dibohong dan tidak patuh kepada kakak saya yang mulia. Kalau boleh tahu itu sebabnya apa? Karena masalah uang yang mulia. Uang. Kenapa itu uangnya? Karena termohon sering berhutang kepada orang-orang yang mulia. Apakah kamu pernah mendengar langsung tentang tetangga? Tidak yang mulia, saya dikasih tahu dari ibu saya sama kakak saya. Itu kapan? Sekitar bulan Juli. Berarti udah lama ya? Ya, karena hutangnya itu terus yang mulia. Ini banyak ya hutangnya ya? Banyak sekali. Oke, cukup. Tadi saksi melihat pertengkarannya secara langsung? Iya yang mulia. Melihat berapa kali? Pernah 2 kali yang mulia. 2 kali. Di mana? Di rumah orang tua saya ketika berkunjung. Itu pertengkarannya masalah apa? Masalah uang tadi yang mulia. Masalah uang tadi. Oke. Kapan? Pertengkarannya kapan? Bulan Juli dan September. Juli, Agustus. Oh, berarti nggak cuma ini sekali ya? Ya, 2 kali ya. Kalau pemohon sendiri pekerjaannya karyawan swasta yang gaji tahu? Kurang tahu ya. Untuk anak tahu ikut siapa? Ikut termohon. Apakah pemohon sering mengunjungi anak? Kadang mengunjungi yang mulia. Apakah Anda tahu masalah pertengkaran ini sebelumnya sudah dirembuk dengan keluarga? Sudah yang mulia. Hasilnya apa rembukannya? Apakah mereka ingin damai atau tetap ingin bercerai? Tetap ingin bercerai yang mulia. Cukup. Apakah saudara masih sanggup untuk merukunkan? Tidak yang mulia. Cukup. Dari pihak pemohon ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Mbak Umar Amin ya? Ya, saya Rati Umar Ya. Amin ya. Oke. Apa Mbak tahu kondisi ekonominya kakak Mbak setelah istrinya itu berhutang? Apakah berkecukupan atau tidak? berkecukupan yang mulia. Berkecukupan. Oh iya. Dan terus apakah Mbak tahu istri dari kakak Mbak itu bekerja atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak bekerja. Oh berarti tidak bekerja. Nah, cukup. Baik. Dari pihak pemohon, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Dari Mbak
Ratin Umar Kamil ya. Ratin Umar ya. Mbak Ratin Umar apakah tahu di mana anak pemohon dan termohon itu sekarang tinggal setelah pemohon pulang ke rumah orang tuanya? Di rumah termohon orang tuanya. Terus apakah Mbak Ratin tahu apakah pemohon mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya setelah pemohon pulang ke rumah orang tuanya? Ya, sering titipkan ibu saya. Kalau boleh tahu, Mbak Ratin tahu nggak berapa jumlah nominal yang dikirimkan oleh pemohon termohon? Kurang tahu. Baik, untuk saksi kedua dari pemohon, dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, dari pihak pemohon, apakah masih ada saksi lagi yang bisa dihadirkan? Tidak. Cukup yang mulia. Oke, sekarang kita lanjut pembuktian dari permohonan. Dari pihak pemohon apakah mau mengecek data-data dari permohonan? Yang mulia. Saudara Barita, silakan panggil saksi dari permohonan. Saksi-saksi dari termohon Bambang bin Pamungkas dimohon memasuki ruang sidang. Saksi silakan memberikan identitas kedua. Saksi Bambang bin Pamungkas, alamat Pekalongan, untuk tempat tanggal lahir, Pekalongan, tanggal 23 Februari 1990. Baik, sebelum kita tanya lebih lanjut, saksi berkenan diambil sumpah. Silahkan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Boleh duduk kembali. Baik, benar saudara Bambang, hubungan Anda dengan termohon apa? Saya Adik. Kalau boleh tahu kapan mereka menikah? tidak tahu ya, Lupa atau bagaimana? lupa. Setelah menikah mereka tinggal
mana? tinggal di Alongan. Pekalongan. Di rumah? Di rumah termohon. Oh iya. Mereka mempunyai berapa anak? 2 yang mulia. Apakah Anda tahu rumah tangga mereka sekarang masih harmonis atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak. Sejak kapan? Sejak 8 bulan yang lalu. Sebabnya? Sebabnya karena berhutang yang banyak. Oh, ada percekcokan? Ada yang Pertengkaran? ada. Apakah Anda pernah melihat langsung pertengkaran mereka? Pernah yang mulia. Berapa kali? 1 kali Oh, satu kali. Di mana itu? di rumah. Di rumah mereka. Oke. Apakah Anda tahu pekerjaan pemohon? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak. Apakah Anda tahu anak itu siapa? Tahu yang mulia. Setelah mereka itu udah pisah rumah atau belum? Bisanya sejak 8 bulan yang lalu. Anak ikut? Nah, itu termohon. Untuk pemohon, apakah masih sering menjenguk? Setahu Anda? Kurang tahu yang mulia. Kurang tahu. Apakah keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka? Tidak yang mulia. Tapi ya. Tidak berhasil. Apakah Anda masih sanggup untuk menasihati dan mendamaikan? Sempat mendamaikan tapi tidak. Sekarang masih sanggup mendamaikan? Tidak yang mulia. Tidak. Baik, cukup. Dari pihak permohonan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Ini saudara Bambang ya. Ya. Saudara Bambang, apakah mengetahui nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon nominalnya berapa di saat masih harmonis? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Terus setelah pemohon meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya itu, saudara Bambang tahu nggak saudara pemohon itu pernah mengirimkan uang kepada termohon untuk membiayai hidupnya? Tahu saya pernah yang mulia. Itu kalau boleh tahu berapa ya? Kurang lebih 600. 600.000. 600.000 itu untuk anak atau hanya untuk istri? Tahu saya itu anak. Untuk anak ya. Jadi hanya 600.000 ya itu untuk anak-anak. Ya, udah cukup ya. Dari pihak pemohon ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Pak Bambang, apa hubungannya dengan termohon? Kakak saya. Ada kakak. Berarti dari kecil bareng dengan kakak, dengan adik sampean. Iya. Oh, ya. Berarti jadi sampean tahu karakter utama, karakter asli adik sampean itu gimana? Tahu. Karakter Baik. baik. Oh iya. Dan apakah kamu tahu adik itu punya jualan toko atau apa untuk membantu ekonomi? Kalau nggak salah itu jualan dulu. Jualan kue. Ya. Jualan kue itu tokonya gede apa kecil? Ya. Kecil. Kecil. Kira-kira tahu nggak penghasilannya sehari atau sebulan berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh. Dan yang lain. Baik, terima kasih untuk saksi. Silahkan meninggalkan ruang sidang. Dari pemohon, apakah masih mau menghadirkan saksi lagi? Cukup yang mulia. Baik, adegan sidang
selanjutnya adalah mendengarkan pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon atau ingin secara lisan atau tertulis. Secara lisan, Ketua. Baik, silakan dibacakan. Setelah kita berdiskusi, pemohon memutuskan untuk tetap bercerai dengan sang istri dikarenakan sang istri sudah tidak bisa diubah karakternya dan ya jika disatukan lagi menjadi keluarga akan ya menjadikan permasalahan baru. Baik, jadi tetap tidak bisa ya? Ya, tidak bisa. Untuk dari masih ada lanjut? Sudah. Untuk dari pihak termohon, apakah ada kesimpulan yang mau dibacakan? Kesimpulannya secara lisan saja ya Mulia. Baik, silakan dibacakan. Dari termohon itu hanya mengikuti keinginan pemohon saja ya Mulia. Untuk selebihnya tidak ada. Cukup ya Mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah musyawarah majelis. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang nomor perkara 0044 garis miring PDT G garis miring 2017 PA Pekalongan dinyatakan ditunda pada 2 Maret 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 2 Maret 2017, persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044 garis miring PDTG garis miring 2011 garis miring PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Jainuddin melawan termohon Nurul Matin binti Agus Muta. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka persidangan hari ini dibuka. Saudara pemohon dan termohon, apakah masih kekeh dengan keputusan semula? Iya, Yang Mulia. Saya tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Baik, untuk acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Putusan nomor 0044 PDT G 2017 PA PKL. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pemohon Firdaus bin Jainuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Padukuhan Keraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2017, Faruk K. SH Advokat dari Kantor Advokat Faruk K. SH dan Partner
yang berkantor di Kelurahan Bandengan RT 02 RW 03 depan Masjid Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut pemohon melawan termohon Nurul Matiin binti Agismutan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Padukuhan Keraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2017 telah memberi kuasa kepada Lis Ernawati SH, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Jawa, Gang 12B nomor 31 Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut termohon Nurul Matiin binti Agismutan. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon, termohon, dan saksi-saksi di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa pemohon dalam surat pemohonnya tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 0044 PDT G 2017 PA PKL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut dalam berkas perkara. Menimbang bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hajat Nurjana SAG MHI, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Februari 2017. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut termuat dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab, replik duplik antara pemohon dan termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi termasuk pertimbangan majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam berita acara sidang. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 2 orang saksi, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, fotokopi buku kutipan akte nikah. Menimbang bahwa untuk termohon juga mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kesalahan penyebutan nama orang tua. Termohon tertulis sebagai Agisnatun, yang benar sesuai dengan buku nikah adalah Agismutan. Menimbang bahwa terdapat eksepsi tersebut, majelis berpendapat bahwa kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan tersebut dapat diselesaikan dengan diadakan pembetulan dan penambahan seperlunya dan tidak mempengaruhi materi permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang diajukan oleh termohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hajat Nurjana SAG MHI, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil. Menimbang bahwa keterangan saksi 2 pemohon
adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR pasal 308 RBG. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Nurul Matin binti Agi Sultan di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa 1. Nafkah madiyah, nafkah idah dan mut'ah secara keseluruhan sebesar 1.500.000. 2. Nafkah 2 orang anak sebesar 1 juta setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa. 3. Menolak untuk selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp371.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 bertepatan pada tanggal 27 Syakban 1470 Hijriah oleh kami Dr. Andes Haji Khairul Anwar SH sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Sulis SH dan Hajah Nurjana SAG masing-masing sebagai hakim anggota. Dan pada hari ini juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Dr. Hajah Rufatun sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Baik, untuk putusan sudah kami bacakan. Apabila kedua belah pihak tidak sepakat bisa mengajukan banding. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 2 April 2017 persidangan di ruang sidang 1 akan segera dimulai. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai talak nomor 0044 garis miring PDIP garis miring 2017 garis miring PA Pekalongan antara pemohon Firdaus bin Zainuddin melawan termohon Nurul Matin binti Agi Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka sidang hari ini kami nyatakan dibuka. Saudara termohon, saudara pemohon, apakah masih kekeh dengan keinginannya untuk menjatuhkan ikrar talak pada saudara termohon? Ya, yang mulia, saya tetap ingin menjatuhkan talak pada termohon. Kalau untuk idahnya, apakah sudah dibayarkan? Sudah, yang mulia. Saudara termohon, apakah benar yang diucapkan oleh saudara pemohon?
Apakah saudara termohon sekarang dalam keadaan suci? Untuk saudara pemohon, untuk ikrar talaknya kita bantu melafalkan atau saudara melafalkan sendiri? Saya melafalkan sendiri yang mulia. Baik, silakan berdiri. Silakan dibacakan ikrar talaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Saya Firdaus bin Jainuddin pada hari ini Kamis 2 April tahun 2017 dengan penuh kesadaran menjatuhkan talak satu raj'i kepada istriku Nurul Madin binti Adi Sultan. Baik, dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka talak satu raj'i sah dijatuhkan. Kepada panitera mohon dicatat dalam berita acara dan diteruskan ke kantor urusan agama. Sidang ikrar talak dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Dengan demikian, perkara cerai talak nomor 0044/PDTG/2017/PA telah selesai seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pihak berdiri, majelis meninggalkan ruang sidang.